Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya ingin bincang-bincang tentang seseorang yang bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya. Itu bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya. Apakah bisa seorang yang tertidur itu berkomunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu Muslim ataupun kafir? Tentu bukan persoalan sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah ingin membimbing hambanya ke jalan yang benar. Sebagaimana seorang Yahudi yang masuk Islam setelah bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi. Nah, kalau kemudian ada orang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkarakan, itu memang tidak pernah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya mereka mau membaca apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mimpi tentang beliau. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan beberapa ulama hadis lainnya, hadis ini kategori sahih, tidak ada yang melemahkannya karena memang hadis muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ara fil manam faqad ara fil yaqdah. Itu hadisnya yang pertama. Inna syaitan la yatamassalu bisurati. Karena setan itu tidak bisa menyerupai keadaanku, tubuhku. Nah, itu. Ada lagi dengan istilah yaitu bi. La yatamassalu bi. Setan itu tidak akan menyerupai denganku. Ada dengan istilah surati, itu dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau kita pahami dari perkataan seorang muslim yang menyatakan bermimpi didatangi Rasulullah atau bermimpi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia seorang muslim, ya kita percaya begitu saja. Jangankan orang muslim, orang kafir saja bisa didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi hidayah baginya untuk masuk Islam. Jadi itulah sebabnya kita tidak bisa kemudian menyebut orang-orang yang masuk Islam itu Yahudi tadi itu mengada-ngada. Karena memang Nabi sendiri yang mengatakan man aro fil manam faqad aro fil yaqdah. Dalam hadis lain disebutkan man aro fil manam ka'annama aro fil yaqdah. Yaitu siapa yang bermimpi tentang aku seolah-olah dia benar-benar melihat aku ketika sadar, ketika bangun. Ini semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitan yatamassalu bi, atau inna syaitan la yatamassalu bi surati. Jadi la yatamassalu bi, la yatamassalu bi surati. Syaitan itu tidak bisa menyerupai aku,
tidak bisa menyerupai bentuk tubuhku. Nah, itu dia. Jadi kalau tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau setan itu ngaku-ngaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa. Nah itu, kecuali setan dari manusia yang ngaku-ngaku jadi nabi. Itu bisa saja terjadi ya. Karena banyaknya orang-orang yang ngaku nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setan dari kalangan manusia namanya. Karena sesudah Nabi tidak ada Nabi lagi. Apalagi misalnya ketemu Nabi kebetulan pernah menjadi mata-mata Inggris ya. Karenanya sangat beruntung sekali orang yang bermimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak orang yang bermimpi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan 1-2 orang. Imam-imam besar juga pernah didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak harus ulama besar atau tidak harus kiai terhormat yang didatangi Rasulullah. Gembel saja atau orang kafir saja bisa didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita mau apa? Mau protes kalau orang-orang miskin, orang gembel, orang kafir didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia masuk Islam. Nah, ini dari saya ya. Jadi tolonglah agak cerdas sedikit memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersikap tenang dengan pembicaraan orang lain yang tidak kita sukai. Bersabar kita itu lebih baik. Ini dari saya ya. Nah, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.